tiket bis dari Jawa ke sini masih 40.000. Jadi aku masih sisa uang banyak kan. Aku kos, aku kerja, tapi karena di bawah umur belum bisa kerja di tempat kerja normal. Jadi aku kerja di laundry, aku ketok rumah ke rumah, ada yang bisa dibersihin nggak? Ya, Menurut kakak tato itu apa? Tato itu gimana? Kalau kakak mau berdoa, kau berdoa terpapa. Iya, kakak berdoa, kakak tanya di koko bagaimana? Nervous loh. Oh iya terpapa. Tanganku dingin. Iya, kak coba tangan dingin. Nah, sebentar su panas. Nanti koko yang kasih hot. Aduh. Sudah toh? Iya memang barang begini sudah. Minum cheers. Mangga Ren, Nescafe. Ini ngana tara bayar main ini. Oh ini nih. Tarik nafas. Nafas panjang. Tarik nafas. Ya. Oke. Oke. Tarik nafas kayak orang ini mau melahirkan begitu. Itu. Nah. Oke, sudah. Mama, kakak Kiara ya. Hai, adik. Woi. Oh iya kan. Adik kan? Iya kan kakak panggil Koko. Koko panggil kakak. Aku panggil kamu adik. Iya. Kakak bersuara nih, suara-suara ini. Serak-serak bangsat. Iya, memang bangsat. Memang dari tadi kita tuh dia masuk di sini deh langsung naik ke atas. Gak apa-apa nah, yang penting jangan turun Iya. ya. Wih, kalau turun gawat. Gak tahu kemana. Selesai. Turun dia itu. Kakak. Iya, adik. Kakak pakai teman tuh apa-apa. Pakai aja lah ya. Ada pakai kerjain ini. Mama, wih keren serius. Kakak manis loh. Terima kasih. Terima kasih, kembali kasih. Pegang tangan dulu nih. Iya terpapa, mau pegang sampai selesai juga terpapa. Kita kayak mau nyebrang jalan. Iya, jadi tolong cerita. Oke. Iya, kakak ini kakak Kiara. Bagaimana kita yang ini ulang, nervous ulang. Selama terdapat yang perempuan tuh. Dapat yang laki-laki terus anak-anak nih. Main stop besok ini tantang kita. Manggar nih. Kakak. Iya, adik. Iya. Bagaimana? Jadi ini kakak Kiara ini kita pertama kali lihat dia tuh di Instagram. Dia DM kita tuh. Maksudnya kita kasih tahu dulu ter. Oke. Iya, supaya dong jang ini. Kalau tara dong bertanya banyak sampai masyarakat cukar delen pismerlap nih. Iya. Jadi kakak Kiara ini kita baku dia apa dia pertama kali di Instagram dia DM kita. Dan pertama kali itu gimana? Oh iya, dia halo adek Ante. Oh gitu kak? Iya. Oh iya. Dia ini salah satu kakak yang panggil kita adek Ganteng. Iya. Jadi makanya kita kaget lah. Pokoknya kita kalau balas orang PDM, maksudnya ini kita sombong sedikit terhadap toh. Terapa kan kita sombong bagi kita di Instagram, bukan orang punya. Kok bicara banyak, maaf ya kakak. Gak apa-apa, aku ngomong aja. Oh iya ngomong. Biar kakak nggak usah ngomong. Biar aku nggak usah ngomong ya. Kakak temani saja ya. Jadi ini akhirnya kita Carlota, kakak Kiara punya ini Instagram. Kung kita lihat, mama perempuan tato dari mana nih? Wih, ini kakak ini dia kulit eksotis sekali. Tuh, dia pemuka eksotis. Dan kita senang begitu. Kayak kita lihat pertama kali tuh. Wih. Ini terlintas di kita punya pikiran kalau kakak ini adalah perempuan unik. Yang waktu itu yang kita lihat, itu kenapa kita undang kemari? Karena memang orang-orang yang masuk kemari di sini unik semua. Orang-orang unik. Oke. Dan kakak termasuk perempuan unik. Terima kasih. Iya. Yang lain-lain yang perempuan yang ada beberapa tuh termasuk unik sih, cuman ya terpapa sudah tambah-tambah tuh. Mau jam baper kah? Jam baper kah? Itu kenapa kita kepo menurut kita orang-orang unik secara fisik atau secara tampilan, secara style.
itu dia punya cerita hidup yang menurut kita banyak hal-hal yang dilewati dengan berbagai macam ya. Oke. Kakak asli dari mana, Kak? Surabaya. Surabaya tapi mama Manado. Oh, pantasan kakak mengerti ya. Mengerti, cuma bicara susah. Gagu. Oh, bicara susah terlalu, tapi kita bicara kakak mengerti. Mengerti lah. Oh iya, bagus. Mengerti. Berarti kita bicara pakai bahasa timur, saya. Boleh. Iya, Boleh. Barang tara bisa kalau kita bicara. Tapi aku jawab bahasa Indonesia. Iya, nggak tidak apa-apa. Oke. Kan tara kasih rugi sama-sama. Iya, Tujuan komunikasi itu adalah ketika saling mengerti mantap. apa yang dibicarakan. Mantap. Tuh. Soalnya kalau kita pakai bahasa aku kamu akan langsung kita damang, Kakak. Iya. Jadi harus pakai bahasa timur. Oke, boleh. Terus. Terus gimana kok? Kakak di Surabaya. Lahir besar Surabaya, pindah ke Bali tahun 2017 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang kakak pindah. Kakak ini kok Carlota sampai dalam-dalam. Iya, silakan. Langsung buka sudah ini. Kakak berapa bersaudara? 4 bersaudara. Kakak yang Ketiga, Oh, ketiga. Mama merantau akhirnya. merantau. Sebenarnya aku udah di Bali, aku ngomong bahasa Indonesia nggak apa-apa. Iya, ya? nggak apa-apa. Aku di Bali dari umur 14 tahun. Kabur dari rumah, pelarian pertama itu Bali. Kabur balik lagi, kayak gitu. Oh, berarti mama gitu kakak umur 14 tahun? 14 tahun, sekolah putus nyambung. Tapi akhirnya Bali jadi tempat yang familiar sekali buat aku. Jadi kayak ya udah ini rumahku. Terus tahun 2017 aku putusin untuk benar-benar pindah ke Bali. Sekarang keluarga semua, mama juga udah di sini. Gitu. Mama dan tunggu ini kita Carlota satu-satu ini. Carlota lah. Iya, mama 14 tahun suka 14 kabur ngana bayangkan. Kita 14 tahun itu toh kita 14 tahun itu kayaknya Masih main neker. ini masih apa tarik orang canda. Masih bermain ini dokter-dokter. Dokter-dokteran. Iya, toh dulu main dokter-dokter. Aku yang jadi dokter, oh ya aku yang jadi pasien toh. Iya, tapi kakak sudah Kabur ke sini. Ih, berarti itu kakak mental bukan baja lagi itu, mama dan Desi kakak. Itu kenapa kakak kabur-kabur? Kabur karena nggak betah di rumah. Oh. Nggak betah di rumah. Basically dari kayak broken home family. Terus pindah di satu rumah baru. Mama ada keluarga baru gitu kan. Waktu aku usia 14 tahun aku nggak siap nerima itu. Terus kayak ini bukan keluarga yang aku mau, jadi aku pengen cari hidupku sendiri di luar. Aku jual handphone, waktu itu handphone Sony Ericsson kayaknya ya zaman itu ya. Itu laku 800.000 kok. Itu Aku tahun naik bis. berapa? 2003 apa ya? 2003 800.000 ya? Tahun itu. 2003 2004 lah. Terus aku naik bis, tiket bis dari Jawa ke sini masih 40.000. Jadi aku masih sisa uang banyak kan. Aku kos, aku kerja, tapi karena di bawah umur belum bisa kerja di tempat kerja normal. Iya. Jadi aku kerja di laundry, aku ketok rumah ke rumah, ada yang bisa dibersihin nggak? Untuk sambung hidup, gimana? Aku nggak bisa kerja di toko, nggak bisa kerja di mana-mana karena masih di bawah umur kan. Kayak gitu untuk nyambung hidup. Sampai harus kembali karena harus ambil ijazah SMP. Aku masih di bawah umur tuh, SMP itu masih. Iya, kakak masih SMP. Guru telepon, guru hubungi mama. Terus aku telepon mama dari wartel sekali-sekali, mama bilang pulang dulu ambil ijazah. Pulang dulu ambil ijazah, sekolah-sekolah paket gitu. Balik lagi ke sini, kayak gitu. Kayak gitu terus sampai 2017 baru aku pindah pasti ke sini. Oh, berarti kakak sekolah SMP? SMP aja, aku nggak ada SMA. Gokil. Mama dan dapat di mana coba? Dapat di mana? Tapi kan banyak ilmu yang kita dapat nggak di bangku sekolah, di kehidupan, ilmu kehidupan yang ajarannya sehari-hari. Kalau laki-laki cuka del bilang begini,
biar sudah orang bicara nih dompe atas dasar konsep buku, tapi laki-laki cukar deleng tuh dia berbicara atas dasar perjalanan hidup. Mantap. Tahu saya tepuk tangan ya, Mai, tahu saya tepuk tangan. Iya kakak, menurut kita perjalanan hidup itu sangat penting yang membentuk orang tahu orang jati diri yang sebenarnya. Betul. Prosesnya panjang. Berarti kakak tidak melewati ini pendidikan di bangku SMA? SMA enggak. Iya, SMA enggak. SMP saja. SMP aja. Tapi begitu aku punya kesempatan untuk punya pendidikan, aku ambilnya di kecantikan. Makanya aku sekolah kecantikan. Sekarang kerjaannya ya di ngerjain bibir ini kayak gitu. Aku punya 5 sertifikat kecantikan. Nah, karena aku tahu aku sekolah nggak selesai, tapi paling nggak aku harus punya sesuatu, aku harus punya skill, ya kan? Karena kan kita sekolah juga tujuannya untuk punya sesuatu, untuk punya skill, untuk punya ilmu. Ya udah, gitu. Akhirnya aku milih aku harus punya sesuatu skill yang lain, aku sekolah kecantikan. Gitu. Woi tidak apa-apa skip, woi kasih kakak rokok kah? Iyalah. Iya kasih kakak rokok kah, serius. Tapi ya, iya. Kita yang bertanggung jawab atas hal ini, serius. Terima kasih. Iya, Mama dan isep rokok kak, katong isep rokok. Manggar apa terlalu jadi. Iya. Asbak ada nggak? Nggak. Tidak apa-apa, kuti sabarang saja di dalam mulu ini. Mari kakak, tapi ya. Terima kasih. Iya. Tapi itu permisi ya? Tapi itu permisi kalau orang timur bilang. Oh, oke. Iya, Mama dan kita minta ya. Supaya tong adil dan makmur terada. Iya. Mama, bisa sekali, tapi ini baru awal loh. Ini baru pembuka. Masih panjang ya? Iya, oh berarti kakak ini pada zaman itu karena keadaan yang mengharuskan ya kakak harus memilih, kakak punya jalan begitu. Tapi yang kita penasaran di umur 14 tahun itu kan, makanya kita bilang dari dulu itu kita masih main-main dokteran tuh, tapi kakak sudah dihadapkan dengan situasi dan cerita hidup yang kayak begitu. Ini pertanyaan, pas kakak dihadapkan dengan kondisi atau keadaan seperti yang terlintas di pikiran dulu, pikiran pertama kali itu apa? Karena aku kepala batu, jadi kayak aku nggak mau tahu kalau memang yang aku harus hadapin ini nggak sesuai dengan keinginanku. Aku cari yang sesuai keinginanku. Itu makanya begitu rumah tidak menyenangkan buat aku keluar. Aku cari hidupku di luar. Oh berarti atas dasar kakak ingin cari. Karena kesenangan itu begitu kita tidak menemukan, itu tadi yang kita ngobrol di bawah. Kita nggak bisa expect ke orang. Ya udah, aku ciptakan kesenanganku menurutku sendiri. Aku cari sendiri. Gitu. Begitu aku ngeliat suasana tidak menyenangkan, aku cari suasana lain menurutku sendiri. Gitu. Tapi waktu itu 14 tahun broken home berarti. Ya, broken home. Ya memang apalagi zaman sekarang ya. Kadang-kadang ini menurut Koko dengan kondisi bukan ini yang kita bahasa gaul speechless. Iya, speechless. Orang timur kalau ngomong speechless tuh begitu, speechless. Speechless, pakai E. Iya, DPE banyak. Speechless. Iya, kita speechless dengan umur 14 tahun. Kita tidak tahu ketika kita di posisi kakak, atau jangankan itu sekarang saja. Dengan kita umur begini terus dihadapkan dengan cerita kakak yang seperti itu, kita tidak tahu apakah kita kuat atau tidak. Toh? Tapi kadang-kadang begitu itu ada di depan mata, udah nggak ada pilihan lain kecuali kuat. Iya. Gitu. Kalau dibayangin, aku nggak mungkin kuat gitu. Tapi begitu itu dihadapkan, ya udah, mau nggak mau harus kuat. Kamu kuat atau kamu mati. Iya. Kan gitu. Berarti ya sudah, ya kita terima apapun yang terjadi di kita punya kehidupan sekarang begitu. Mama dan tunggu, kakak bilang kakak laundry. Ini kerja di laundry. Itu gaji 1 bulan berapa waktu itu? 200.000 zaman itu. Dapat makan 1 kali waktu siang aja. Siang. Jadi pagi cuma ngopi, siang, terus malam nggak dapat makan. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, setrika. Itu 14 tahun, umur 14 tahun. 14 tahun. Kakak kerja di situ sampai umur? Sampai
16. Oh sampai 16 tahun. Nah pas 16 tahun nih kerja apa? Itu bersih-bersih. Ketok-ketok rumah. Ada yang mau dibersihin, ada yang mau disetrika. Kayak gitu. Sama karena aku tinggal di daerah Dalung. Dalung itu tempat anak-anak kampus. Terus aku punya catokan rambut. Jadi tiap weekend aku ketok tuh satu kamar kos. Tanya mereka ada yang mau catok rambut nggak? 20.000 tarifnya. 20.000. 20.000 tarif. Satu kepala. Setiap weekend. Banyak anak-anak timur situ kan. Iya. Apa pengen lurus rambut itu. Di situ. Anjing. Cuker deleng, perempuan cuker deleng. Cari uang buat jalan-jalan weekend. Tuh catok rambut dulu. Jadi kakak kayak temukan, oh ini sudah saya punya kehidupan begitu toh. Dengan tidak ada, iya betul mama. Memang. Bagaimana mau survive? Iya. Harus pikir terus gimana. Iya kan tuh diberikan akal ya. Iya toh. Ya, binatang juga bisa makan kong. Tuh, masa manusia tidak bisa makan? Itu kan mama dah. Itu berarti ngana lebih fuma dari binatang lagi. Kalau ngana tidak bisa makan. Iyalah. Tuh. Cuman jangan lupa, kadang-kadang kan orang lupa. Apa tuh? Iya, kalau semua yang terjadi di dunia ini pasti ada alasan. Iya, betul. Nah, alasan yang kakak dapat waktu itu apa? Kan ada ini ketika kejadian-kejadian yang terjadi di kakak punya hidup, itu pasti kakak kan dapat yang namanya alasan. Kenapa ini harus terjadi di kita? Pada saat itu terjadi kita nggak bisa tahu. Nah, Kan? ya. Kita terlalu fokus sama masalahnya, kita terlalu fokus sama bagaimana kita bertahan hidup, kayak gitu. Tapi setelah itu lewat, kalau kita nengok ke belakang, oh itu yang ngebuat aku kuat, oh itu yang ngebuat aku tahu bagaimana cari duit di usia muda, bagaimana bertahan hidup, bagaimana tidak fokus pada masalah, tapi gimana kamu ngelanjutin hidup, kayak gitu. Itu yang bikin aku sekarang ngerasa pelajaran yang aku ambil dari waktu itu, aku lebih kuat daripada yang lain yang 14 tahun masih duduk di rumah minta uang sangu dari orang tua. Iya. Gitu kan. Yang masih tuh mama dan iya habis sudah. Ini mama banyak sekali. Woi, ini pelan-pelan ya. Santai, ini santai, jangan tegang. Aku tegang loh. Oke, jangan. Oh, iya, kakak masih dingin. Aku masih dingin. Iya, masih loh. dingin. Jangan tegang, ini jangan tegang. Kakak. Adik. Iya. Mama, kita mau tanya sesuatu ini. Boleh. Iya, iyalah boleh lah. Boleh. Ini kakak pernah merasa momen ini di mana kakak waktu itu kan kakak benar-benar merasa terjatuh ya. Ya. Di dalam hidup pasti orang berada di mana fase itu merasa terjatuh. Ulang-ulang. Iya. Ulang-ulang aku. Ulang-ulang ya, mama langsung bilang ulang-ulang. Tapi itu yang bikin kuat. Iya betul. Belajar dari tombol sepeda nih. Betul. Toh? Iya. Tung jatuh. Tetap. Lagi. Tetap Kalau sampai kamu tahu jatuh sendiri. sudah, kamu nggak akan bisa naik sepeda. Iya. Kalau ngana menyerah sudah berarti tertahu bawa sepeda. Berarti nggak tertahu bawa nih hidup. Mama sedap nih. Kakak pernah tidak merasa di momen yang ini merasa kalau kayaknya kita hidup di dunia ini kakak rasa di kakak punya diri waktu itu kita kurang kasih sayang gitu. Iya dong, pasti. Terus apa yang kakak rasakan? Apa yang aku rasakan atau apa yang terjadi? Dampak dari itu. Dua-dua. Yang aku rasakan ya hanya kurang kasih sayang. Tapi dampak yang terjadi akhirnya aku mencari kasih sayang di luar. Di luar. Dari iya. situlah awalnya pergaulan bebas, seks bebas, ini itu. Itu semua kan sebenarnya kalau aku ngeliat anak-anak sekarang yang broken home, sangat wajar kalau mereka itu kayak akhirnya lari ke yang nggak benar. Iya. Bukan aku membenarkan, Iya. tapi karena aku tahu itu adalah sebab akibat dari kurang kasih sayang itu tadi. Iya. Akhirnya cari perhatian, cari kasih sayang salah-salah, gitu kan. Itu Iya. yang terjadi sama aku, makanya aku bisa Gitu. Pergaulan bebas lah. Iya. Pergaulan bebas, seks bebas, ini itu. Ini kita ngomong masalah Iya, ya. iya. Segala drugs, segala ini. Karena kita mencari apa ya? Kesenangan, Mama, kepuasan. Tunggu, kita potong. Bicara drugs langsung niu. Kamu baru bicara loh. Iya, maaf ya. Iya tadi. Dulu, ini dulu. Oh iya bukan tadi niu. langsung niu.
Iya. Back soundnya Iya, dia back sound mendukung sekali. Bicara drugs niu memang. Gokil. Lanjut kakak, maaf kakak potong. Begitu. Iya. Itu sudah. Jadi pasti ada sebab dari kurang kasih sayang di rumah dan segala macam. Sebabnya bisa macam-macam, ya tergantung orangnya, tergantung anak-anaknya. Gitu. Kalau aku larinya ke pergaulan bebas yang benar-benar bebas, apalagi di Bali, tinggal sendiri. Usia muda, teenager, masih pencarian jati diri. Kacau lah pada saat itu. Tapi Kacau sekali. menurut Koko ketika Koko tidak percaya di dunia ini itu yang namanya konsep salah dan benar. Yang ada adalah Yang mama, dia penasaran sekali. yang ada adalah pembelajaran ya kok? Iya, yang ada adalah pembelajaran dan apapun yang Ana lakukan itu adalah Ngana punya risiko dan Betul. yang Ngana tanggung Konsekuensi. sendiri Iya. konsekuensi. Betul, Ketika betul. Ngana isap rokok, kok Ngana batuk, yang Ngana terima, toh Ngana karena telan. Ngana yang bikin, toh. Kok bagaimana Ngana mau salah orang? Betul. Betul. Selama ini tidak merugikan orang lain. Betul. Kalau hari ini kita ini toreba orang, toh. Toreba ngerti nggak? Toreba itu teriak. Ini teriak nih. Lanjut kakak, mama. Oh, berarti, wih. Tapi pada zaman kakak punya masa lalu itu pas down sekali itu pernah tidak ada terlintas ingin mengakhiri hidup? Enggak. Itu satu hal yang nggak pernah. Itu satu hal yang nggak pernah. Semua aku udah pernah coba. Ya, aku bicara bukan dengan bangga karena yang aku coba semua kesalahan. Gitu. Kakak harus bangga. Iyalah, bangga sama diri sendiri. Iya. Cuman mengakhiri hidup itu satu hal yang tidak pernah terlintas di pikiranku. Aku juga nggak tahu kenapa. Kayak ngeliat teman yang saya mau bunuh diri, mau mengakhiri diri. Kok nggak pernah ya aku kepikiran gitu? Nggak pernah. Jadi yang ada di pikiranku cuma gini. Oh, this life is suck. Oh, ini hidup ini gini banget. Cuman kayak aku harus struggle. Semakin aku digencet, semakin aku kayak ke-trigger untuk aku harus gimana nih? Aku harus apa nih gitu. Bukan bunuh diri, nggak pernah kok. Tuh. Nggak Coba ngontes bunuh diri coba. Kalau Koko pernah? Hah? Jujur. Minum baygon? Terada kita bukan maksudnya Kiss spray. kita tuh mau bunuh diri, maksudnya mau bunuh diri itu coba pikir 20.000 juta 360 kali kayaknya. Maksudnya kita merasa ini. Kita merasa setengah mati dalam hidup menurut kita. Itu ketika kita lapar dan kita tidak dapat seks. Oke. Iya, itu dua hal yang sangat mempengaruhi manusia. Dia bisa tergoyang. Iya, bisa tergoyang. Dia tergoyang, dia punya dalam hidup. Ngana bayangkan, cuma ngantar makan 2 hari. Tuh. Baru ngana tuh Tidak dapat sange. Tuh. Tapi tidak ada wadah. Tidak ada tempat penyaluran. Iya, tidak ada tempat penyaluran. Karena menurut Koko di dunia ini sebenarnya simpel. Di dunia simpel sekali. Itu cuma 1 jengkal di atas perut dan 1 jengkal di bawah perut. Iyo. Iya. Kakak termakan. 1 hari kakak bingung tuh, mama Gemetar. masalah sekali dalam hidup, bisa mati orang infus tuh. Terus kakak dapat seks, woi. Pusing ya? Pusing. Ini antara masuk dan keluar nih. Apa yang masuk dalam? Iya, ada yang masuk dan keluar. Itu tuh dua-dua ini masuk dan keluar tuh, itu harus balance. Tuh, mama. Ini kita bisa bicara begini tuh. Mama. Oh berarti alhamdulillah pada saat itu kakak tidak ada terlintas di pikiran atau di hati kalau kakak ingin mengakhiri kakak punya hidup. Enggak. Ya, ini kan sekarang terjadi banyak kasus ini apa? Bunuh Ya, diri. bunuh diri karena memang
Di samping itu, Anti, Mama Anti duduk kak. Saya duduk saya duduk. Wah iya. Kita ini masih speechless loh. Serius. Apalagi. Ya, karena kita saking duduk kak, duduk jangan bikin ya duduk. Mama, duduk pokoknya duduk. Ya. Menurut kakak hidup itu apa? Hidup itu anugerah. Hidup itu anugerah. Anugerah dengan segala pembelajarannya. Gitu. Kau masih bangun besok pagi itu anugerah loh. Iya, kadang-kadang itu hal-hal kecil yang orang tidak pikirkan ya. Iya kan? Iya, Mama dan Buka mata apalagi nih yang aku harus belajar nih untuk hari ini. Apalagi nih yang terjadi nih. Aku mau naik ke versi yang apa nih? Atau aku mau turun versi? jadi waktu itu kakak ini di versi, menurut kakak ini sudah versi terbaik kakak atau belum? Belum. Tapi yang pasti aku terus naik. Karena memang seharusnya begitu toh. Iya. Anak kecil aja besar kok, masa dia mau tambah bayi? Ya kan mau tambah kecil. Sama, kita hidup juga gitu. Oh, berarti Mama sama Papa pisah. Udah lama pisah. Sudah lama pisah. Tapi alhamdulillah sekarang ini komunikasi sama Mama sama Papa masih Baik semua. baik. Papa udah almarhum, tinggal Mama aja. Gokil. Serius. Menurut kakak wanita berkelas itu kayak bagaimana kak? Tidak boleh. Tidak boleh kopi jawab. Iyalah, tidak boleh lah Mama. Wanita berkelas itu wanita yang tahu apa yang dia mau, bagaimana kehidupan anak-anaknya nanti. Wanita berkelas itu tahu bagaimana apa yang dia mau jadi apa yang dia mau untuk apa ya jadi aku nggak boleh niru kamu sih. Iya, tidak boleh tiru. Kamu harus jadi diri kamu sendiri. Tahu kita mau jadi apa di masa depan. Oh, berarti kakak percaya sama masa depan? Oh iya dong. Oh iya. Iya dong. Iya dong, Saya percaya sama masa sekarang. Oh, kau boleh bebas. Iya, bebas. Jadi, tunggu selesai ini dulu. Iya, jadi perempuan berkelas itu dia tahu apa yang dia mau, dia tahu siapa dirinya. Iya. Dia punya skill apapun itu, mau masak, mau apa. Jadi dia sudah tahu dia punya jati diri yang sebenarnya. Jadi diri yang sebenarnya siapa? Akhirnya dia tidak ada ekspektasi sama orang lain begitu. Betul. Pengharapan untuk dimengerti orang. Ngapain kamu udah ngerti dirimu siapa? Kamu harus tahu bagaimana kamu berbuat, bagaimana kamu merelakan dirimu, apa yang mau kamu buat. Ngapain kamu expect ke orang? Kan gitu. Oh, bahagiakan aku dong, gak perlu. Kamu tahu bagaimana cara bahagiakan dirimu sendiri. Benar gak sih? Benar sekali itu. Baru kali ini kita bilang benar. Baru kali ini kita bilang benar, serius. Karena bicara soal diri begitu. Ya. Menurut kita jangan mau jauh-jauh bicara tentang orang lain, terlalu jauh lah. Kalau karena belum bisa bicara karena punya diri sendiri ya, kenapa harus bicara orang lain? No, Mama. Tapi di zaman sekarang ini banyak sekali begitu. Lebih gampang bicarain orang lain ya. Iya, lebih pintar. Lebih pintar. Mereka lebih pintar menilai orang lain, ya kan? Menurut kakak Bali itu beda dengan kota-kota lain di Indonesia. Vibe. Setiap kota kan pasti ada vibe. Iya. Bali menurutku luar biasa. Chill, santai. Di sini kita kayak bisa jadi diri kita apa adanya. Kamu mau pakai sandal jepit, jalan-jalan juga orang nggak judge kamu kan. Oh dia kere, oh dia kaya, semua sama di sini. Kulit hitam juga orang nggak mau, oh dia nggak tahu urus, oh dia ini, kan? Gitu. Menurut kakak kesehatan mental itu penting tidak sih?
Sangat penting lah. Kok kamu lagi? Ambil Oh, Koko. Kesehatan mental sangat penting. Karena kita kayak guru begitu. Kayak anak belajar murid tuh. Karena menurut Koko, apa? kenapa kesehatan mental itu penting? Kan kita tanya ke muka. Mama dan Muni mau pakai kemarin ulang sudah tuh. Kamu kan. Kesehatan mental itu penting. Itu kembali lagi aku, kesadaran. Lu sadar nggak lu perlu healing mentalnya? Nggak semua orang lu sadar bahwa mereka punya gangguan mental atau punya sesuatu yang harus dibereskan dengan dirinya. Nggak semua. Iya. Kebanyakan mereka, oh I'm okay, I'm good. Enggak, aku nggak baik-baik aja. Padahal mereka ada sesuatu yang harus dibereskan. Dari dampak broken home maybe, dari dampak apapun itu. Putus cinta bisa. Iyo. Sadar dulu tapi. Iyo harus sadar dulu sebenarnya nih. Kadang-kadang kan gengsi padahal lagi tidak baik-baik saja bilang aku baik-baik saja. Tuh. Iya terhadap kakak. Benar. Iya tuh. Benar. Menurut kakak biasa ke psikolog tidak? Dulu aku sempat ke psikolog. Oh dulu sempat ke psikolog. 2018. 2018. Setahun aku ke psikolog. Dan di situ aku tahu bahwa orang Indonesia ini kesadaran sama pengetahuan tentang kesehatan mental itu kurang. Ya di kota lain, kecuali Bali ya, aku nggak bicara Bali karena di Bali sini banyak yang kayak kita tahu kayak healing center udah banyak, ya kan? Dari psikolog itu, dari dokter aku tahu kalau kayak di luar itu kesadaran mereka lebih banyak. Jadi kayak mereka kalau stres mereka konsultasi dan itu wajar di situ kayak memang itu satu kebutuhan yang harus karena kesehatan itu bukan hanya fisik, mental juga. Mental. Nah jadi di luar itu kayak hal-hal begini tuh biasa dan welcome. Tapi kalau di sini kalau kita ke psikolog stres tuh orang gila. sakit Tuh, jiwa. Sakit jiwa Gitu, kalau itu Gitu. Ibarat kayak ini ngana ke dokter gigi. Ya. Tunggu sakit dulu. Nah, tunggu sakit dulu baru pergi. Padahal kalau seharusnya kan sakit nggak sakit kita harus cek 6 bulan sekali untuk kebersihan dan segala macam. Nah kayak edukasi yang kayak gitu yang di Indonesia nih kayaknya masih kurang. Mungkin sekarang udah mulai ya, tapi dulu banget kok kan kita masih yang kayak malu ke psikolog. Padahal itu nggak apa-apa, orang nggak perlu tunggu gila, nggak perlu tunggu sakit jiwa sampai nggak pakai baju di jalan gitu kan. Kita stres aja kita bisa datang ke psikolog. Iya. Kayak gitu. Menurut kakak ketika kita dalam posisi mentalnya lagi sakit tuh, ini pikiran liar ya? Apakah kita jauh dari Sang Pencipta? Tergantung. Kan kesehatan mental ini kan ada kekecewaan, Betul. kesedihan. Iya. Pada saat itu apakah kita jauh dari Sang Pencipta? Iya. Tergantung. Kamu mau menjauhkan diri apa kamu mau mendekatkan? Jadi karena gini, yang aku tahu, yang aku pelajari ya, manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya harus berkaitan, Koko. Semua harus kamu kasih makan, ya. Perut itu fisik, ya. Tubuh, ya kan. Jiwa itu kesenanganmu. Apa yang kamu senang, apa yang kamu rasakan, itu kesenangan. Roh itu kaitannya dengan pencipta. Makanya kalau tiga-tiga kamu nggak balance, lagi sakit mental ini, kamu nggak mendekatkan diri, ya udah putus. Jadi kalau kamu tanya pada saat kamu sakit mental apakah kamu dekat dengan Sang Pencipta atau enggak, ya kamu yang putuskan. Kamu mau mendekat atau mau jauh? Itu bukan pertanyaan. Iya. Iya kan? Saya dari tadi nih saya speechless lagi. Orang timur bilang speechless. DPE banyak speechless. Speechless. Iya kakak. Mama dan Gitu. kita kehabisan. Kita kehabisan. Berarti sekarang ini. Oh berarti secara tidak langsung kakak sudah tahu kakak punya jati diri sebenarnya. Sudah tahu. Saya punya diri nih, ternyata begini. mau ini, ternyata untuk ini. Ketika dikasih pertanyaan,
ketika kakak sudah tahu kakak punya diri, terus dikasih pertanyaan kayak gini, kamu mau jadi apa dan untuk apa? Kakak jawabnya apa? Kamu mau jadi apa? Apa dan untuk apa? Aku mau jadi orang tajir melintir, tapi tajirnya belum, melintirnya udah. Oh mama, ini kita baru baca di Instagram kalamaring 2 hari ini. Manggare. Bisa. Ya, aku mau jadi apa ya kok? Aku mau jadi orang sukses di bidangku yang aku geluti sekarang. Terus apa pertanyaan kedua? Untuk apa? Untuk membuktikan ke diriku bahwa aku bisa. Mama, kita mau tepuk tangan. Soalnya itu sakral. Kalau tepuk tangan jadi kayak acara yang meriah begitu. Emang untuk apa? Aku nggak perlu buktiin ke orang lah. Buktikan ke diri sendiri. Iya toh? Untuk apa? Ya untuk diriku sendiri. Apa yang aku perjuangkan ya untuk diriku sendiri. Ya, toh? Keluarga mau bangga silakan. Keluarga nggak bangga nggak apa-apa. Ya kan? Kadang-kadang kan kita sering berekspektasi untuk membahagiakan orang lain, padahal Tom punya diri sendiri nih, dia belum bangga nggak? Gitu kan? Iya, belum bangga dengan Tom punya diri sendiri, Mama dan Pot, keadaan ini. Berarti sekarang so ada dari perjalanan 14 tahun ini ke Bali, dari umur 14 tahun ke Bali dan punya cerita kehidupan. Dilahirkan keluarga berantakan. Ya, dari ini broken home ya. Broken home. Ya, broken home. Kakak bisa struggle, bisa mama berjuang sampai detik ini di umur. Bawa umur loh. Bawa umur. Mama tadi salah. Tadi salah. Tanya kita umur. Ini kita tanya langsung. Tahun ini 34. Wih, gokil. Tahun ini Menikah 34. kapan? Doain ya. Iya. Doain. Dia calon so ada? Ada. Oh, so ada mama. Weh, ngana laki-laki jadi dia calon. Mai. Ngana harus bangga serius. Serius. Serius ngana harus bangga serius. Siapa laki-laki itu? Mama kok dia rota sekali. Ada yang nggak di sini. Semoga kakak dan dia ini sehidup semati. Amin. Sedap, sehidup semati. Dan untuk hati ya. Untuk hati. Kalau dong suruh pilih pikiran dan hati, kakak pilih apa? Hati lah. Woi sedap. Dijawab pilih hati. Pikiran pusing lah kalau kamu pikir terus. Iya. Hati aja diikutin. Jadi waktu itu ketika perjalanan hidup itu lebih banyak Hati. pakai hati. Hati. Kenapa terpakai pikiran? Ada 2 jenis orang di dunia ini yang dia lebih pakai dia lebih suka memuaskan pikirannya pakai logika atau pakai hati. Kalau aku yang ke hati. Jadi kayak contohnya aku nggak mungkin kerja untuk gaji besar tapi hatiku nggak nyaman. Aku nggak bisa. Gitu. Aku kerjain apa yang hatiku mau. Jadi berapapun aku dapat aku akan happy. Tapi aku nggak nyalain juga kalau ada orang-orang yang bisa hidup berdampingan dengan pikiran mereka, ya itu mereka. Iya. Nah, itu kelebihan juga. Sama seperti kelebihan orang-orang yang bisa ngikutin hatinya. Sama, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah di dunia ini. Nggak ada yang salah. Yang sudah ada di dunia ini tidak ada yang salah. Yang salah hanya manusianya itu. Ya tak? Menurut speechless. Mama dan. Berarti sekarang kalau 100% kakak sekarang pakai hati berapa persen? Tidak mungkin kakak terpakai pikiran mama. Masih bakar rokok tadi tahu kan mak. Kasih apa garis itu kan pakai pikiran tuh, yo akal. 90%. 90% hati, Iya. 10% pikiran. Iya. Mama berarti cari dunia ini cuma 10%. Iya. Oh sudah. Iya. Iya loh. Iya serius. Iya. Serius. Aku ada nggak ada kerjaan di studio, ada nggak ada customer, aku tetap berangkat karena di hatiku di situ. Kalau mau ikut pikiran, ya aku udah kerja ikut orang, ya kan? Iya. Ya aku udah, yang udah terima gaji aja lah. Tapi enggak,
Itu aku ya kok. Iya, iyalah. Masa meja? Masa enggak? Iya ya kakak, mama. Berarti sekarang ada usaha sendiri? Ada, alhamdulillah puji Tuhan. Iya. Usaha apa ini? Studio Bukan kesehatan, bukan dokter kesehatan mental toh? rehabilitasi center. Aku ada studio tato, join sama satu tato artis cewek juga. Dia ngerjain tato badan, aku ngerjain tato bibir. Tunggu, ini kita baru pertama kali dengar tato bibir nih. Tuh kalau tato badan seulang-ulang. Iya. Ada. Ini contohnya nih. Oh ini tato. Iya, ini bukan lipstick. Ya Allah Tuhan. Maksudnya oh nih. Maksudnya cek. Oh iya. Ya Allah, maksudnya ya kita juga laki-laki begitu. Tuh, kita juga laki-laki toh. Pegang tau biar tahu toh. Ya, tapi maksudnya pegang biar tahu. Kakak kita tidak mau pegang. Yo, jangan paksa kak. Yo. Oh iya. Kan? Iya. Oh iya, ada. Tuhan saya kakak ada bibir halus lagi. Itu kita bilang di ngoni saja. Ternyata ada tato bibir. Jatuhnya kayak tato kosmetik. Oh, tato kosmetik. Itu orang timur keluar lagi tato kosmetik. Oh, tato kosmetik. Ini bertahan berapa lama? 3 tahun. Wih, berarti 3 tahun dia nggak hilang ya, hanya memudar aja. Tapi sebelum 3 tahun kalau mau ganti warna boleh karena pilihan warnanya banyak. Nggak harus merah, nggak harus pink, nggak harus orange. ada warna transparan terhadap. Warna hitam ada. Oh, warna Yang kita pakai tinta cumi. Tinta cumi. Itu ambil dari cumi. Kan kakak bilang tinta cumi. Itu Kalau hitam ya. oh iya. 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 Jangan mau kasih apa Pak kita mama dan boy. Kalau laki-laki lain boleh, mama laki-laki cekerdeleng ini jangan. Gitu. Satu itu pakai bibir dia tato saki, maksudnya kan kalau tato di badan itu kan jarum. Ini maksudnya ini jarum bagi di bibir nih loh. Iya jadi. Kalau tombak aku cium saya kok kanan gitu. Ingoni jangan tertawa. Mau anak kecil nih. Kalau baku cium saya kok gigi kanan bibir saja sakit. Jadi sebelum dikerjain kita tempelin kayak tisu apa tadi? Tisu magic. Salah, yang kita tahu tanya tisu magic sih sama tisu makan. Kayak anestesi supaya dia kebal. Tempel dulu beberapa menit baru kita kerjain. Jadi nggak sakit sama sekali. Mama bercerita bibir sampai HP lagi koko itu kamera full sana. Kamera habis. Iya. Kamera habis gimana? Kamera masih ada. Kamera baterai habis. Iya, baterainya lo beto. Yo. Masih fokus? Masih. Tara apa fokus juga tara apa sih aman. Tuh tertawa sampai sebenarnya bahagia tuh simpel. Tertawa saja. Aja. Sampai kayak orang gila. Apalagi ini akan nonton. Sekarang udah nggak bisa bilang orang gila. Kong harus bilang apa? Oh, apa sudah kakak? ODGJ. Apa itu? Ojek. Mirip-mirip itu. Iya. Mirip-mirip itu. Apa ini? This is my joke, Oke. Ya, saya sekarang lagi di Bali, lagi ingin menggali informasi soal English. English, oke. Kamu mengerti? Iya. Ya, oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Ya. Kayak bahasa Inggris. Terserangan langsung. Ibu kan tuh di sini kayak mau nih ada nonton lelucon apa gitu di belakang ya. Manggar nih. 3 tahun bertahan. Di bibir. Yes. Kalau ini sikat-sikat pakai apa itu yang di ini. di balanga, gosok-gosok balanga. Itu dia kelupas tidak? Enggak. Oh, tidak kelupas. Enggak.
tidak kelupas. Bahkan coba digosok-gosok balanga saja. Ini sebenarnya promosi sih kakak. Iya ini promosi. Jadi sebenarnya tato bibir itu untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, yang pertama-tama, yang mau hemat uang lipstik. Betul. Ya, selama 3 tahun, toh, tatolah bibir Anda. Namanya di mana? Di Bali. Di Bali Lips Corner. Nah, di Bali Lips Corner. Iya. Itu tuh. Pokoknya nanti kalau mau nih setengah mati tanya kakak, nanti tanya di kita. Kita yang kasih tahu. Oh, jadi itu tato bibir selama berapa jam kakak? Prosesnya 1 sampai 2 jam. Jadi Dibiusnya dulu itu 45 menit. Setelah itu dikerjain. mama dan bius bibir pot. Gitu kayaknya kalau mau kecium lama pakai tisu itu kawan. Kebal. Iya tuh, tara rasa. Nggak rasa. Bisa digunakan di tempat lain? Tisu itu? Kan tanya, ya gunanya kan sama. Iya, nggak kerasa. Jadi kalau iya. Boleh. Cuman mungkin ini kebal ya? Kebal rasa itu kayaknya lebih kuat daripada tisu magic kayaknya. Iya. Kalau tisu magic masih ada rasa dan ada durasinya begitu tuh. Ada durasinya ini juga. Oh, ini ada durasinya juga. Jadi 2 jam setelah itu normal lagi bibirnya. Oh, kerasa lagi. Baru Mama. gitu. Kaki kita pakai begini kok setara kerasa lagi. Baku cium terasa deh sedap kakak. Mama. Tapi aman toh? Aman. Tintanya herbal. Tintanya herbal punya. Jadi pigmennya untuk masuk ke badan bagus. Ini pasti ngoni yang di luar sana perempuan yang mau tapi itu simple tahu maksudnya. Simple, ke gym gak usah touch up pakai lipstick, Iya. berenang, makan gorengan juga. Ya udah begini aja bibirnya. Iya, jadi tidak usah pakai tisu, pakai saja tangan. Iya, pakai saja tangan. Kita baru tahu serius ini pengen iya, ini Cowok sadis. boleh kok, cowok boleh. Oh. Kok mau coba? Kayaknya kita pakai warna apa ya? Biru. Mama. Kayak keracunan. Bukan, kayak ini permen ini, pendekar biru yang dulu yang permen yang biru tuh. Tanya kakak saya itu tuh. Iya tuh. Tapi tato lidah tidak bisa. Ini kan bibir. Kita tanya, tato lidah bisa lagi tidak? Aku nggak pernah ada permintaan tato lidah. Oh, tato lidah tidak ada. Oh, berarti cuma bibir. Bibir. Maaf, kakak Tiara cuma membuka tato bibir, oke? Tidak ada tato lidah. Ya kalau mau tato lidah ya gosok-gosok di aspal saja. Tapi kakak tato keren-keren loh. Ini tuh bicara soal tato nih. Oke. Mama dan. Ini teman aku yang bikin, artis yang satu studio sama aku. Kita belum tanya. Oh iya, aku jelaskan. Oh, bunuh juga dia. Aduh, yang bunuh kan masih ada orang banyak ini nih. Ya, tanya. Menurut kakak tato itu apa? Tato itu, tato semua orang tahu ya, tato itu seni ya. Tato itu seni, tapi kalau buat aku pribadi tato itu apa ya, untuk release the pain, asik. Cara apa? Di sini harus asik. Iya, di sini harus asik. Release the pain. Itu deh arti apa kak? Maksudnya kita juga baru belajar bahasa Inggris toh kakak. Iya mama dan. Kayak aku suka aja sih, suka. Kamu tanya apa tadi? Iya, tanya tato itu apa mama? Tato itu Release the pain. iya, seni yang kamu taruh di badan kamu. Kalau buat aku tato itu ngebuktiin seberapa mampu kamu handle rasa sakit. Mama dan po, dia dapat di situ tuh handle rasa sakit ya. Mama dan kita kira cuma handle yang lain berdua. Ternyata ada handle rasa sakit. Serius, sedap nih handle rasa Handle sakit. rasa sakit dikeluarinnya di sesuatu yang bagus, gitu kan? Akhirnya jadilah sesuatu yang bisa dinikmati. Yang bagus yang kamu suka, Iya. kan tato kamu yang pilih. Dan itu dinikmati sama diri sendiri sebenarnya. Betul. Bukan
anjing gue punya tato tai cicak. Ya kan tidak mungkin. Iya. Ini tato. Kakak tato pertama mana dulu? Tato pertama? Tato pertama ini, tapi udah nggak ada. Aku udah cover up sama yang ini. Oh. Tato tuh, kakak tato pertama kali tuh ini karena apa? Tadi kan udah dikasih tahu. Karena papa ini mau gali lebih dalam lah. Iya tuh. Tato pertama patah hati. Oh. Patah hati bodok-bodok. Oh, patah hati ya. Hati patah. Tapi dia tersambung lagi ke belum nih? Sudah hancur. Mama dan kalau hancur juga kan tera kuat kayak beginilah. Iya tuh. Oh berarti kakak tato pertama kali itu karena sakit hati. Itu waktu itu kakak tato pertama kali sakit hati itu dia gambar apa? Api. Gambarnya waktu itu salib. Oh salib. Salib aku taruh di tangan kiri karena menurut aku kata orang tangan kiri tangan lemah ya, kanan kan kita pakai buat kerja. Jadi kayak filosofinya filosofi. Iya, dari tadi kita mau tanya filosofi. Iya, itu kayak aku taruh salib karena kebetulan aku Nasrani, jadi kayak supaya yang lemah ini kuat. Menurut kakak itu adalah bentuk kekuatan ya, untuk diri sendiri. Habis itu Lupa loh kok. tunggu. Yang ini apa ini? Ini yang paling besar nih kaki. Ini tuh bunga desi karena aku lahir April. Bunga desi ini bunga April. Bunga bulan April. Kalau bunga September? Kau cari di Google. Kemarin kita lahir bulan September. Ini kan sudah ini punya bulan April ya? April. Oh Cantik April. ya? Jadi April itu bunganya bunga apa? Bunga desi. Oh bunga apa? Desi. Kakak nanti apa di bawah situ bunga desi yang kayak bagaimana? Jangan dong mama kita orang. Dorang kan dong harap-harap gampang tuh. Dong tuh sesuatu tuh dong harus mau tahu semua baru dong suruh cari tuh. Habis itu ya, yang tangan ini. Ini Maori aja. Karena aku ada cover nama seseorang di sini. Kelihatan nggak tuh? Bleach Lux. Bleach Cax and Dicks. Itu kakak tahu Cax and Dicks tuh. Mana? Ini. Bukan, ini nama seseorang dulu. Oh, bukan barang deh XX. Ya XX. Kau mau aku sebut namanya toh? Ada lah. Kau pancing-pancing kan? Mama. Tuh yang di atasnya apa? Dolphin. Dolphin. Apa? Pecel lele. Oh pecel lele. Enggak, ini yin yang. Ini hitam, ini putih. Oh yin yang. Seimbangan. Oh keseimbangan. Oh jadi hidup itu sebenarnya seimbang. Betul. Kau mau hari Sabtu, kau hari Minggu ibadah. Iya itu kan. Iya kan? Iya. Iya. Kotor harus bersih. Iya. Karena mungkin kotor terus lah. Iya betul. Bersih juga nggak mungkin bersih terus. Iya. Pasti ada kotor. Ini kita baju putih dari tadi kita jaga-jaga bersih aja kotor. Iya tuh, Mama dan. Yang ini apa? Ini tangan, ini cakrawala. Jadi kayak menggenggam cakrawala. Cakrawala tuh apa kah? Planet. Oh planet. Segala bintang, bulan. Nggak tahu, Google. Iya, nanti kita Google semua nih. Tapi menurut kakak ini semua tato yang ada di kakak punya tubuh nih apa dia bahasa yang sedap implementasi sedap. Yang kakak implementasikan di kakak punya kehidupan sehari-hari yang tadinya ini apa ya? Oh yang ini bunga. Ini desi. Ya. Ini anggrek. Anggrek itu bunga satu-satunya dari Indonesia kan. Jadi kayak aku lebih ke autentik kayak ya aku orang Indonesia. Aku bangga dengan Indonesia. Ini bunga anggrek taruh di tangan. Terus ini yin yang. Terus banyak loh kok di dalam-dalam juga aku ada. Oh jangan ya. Ya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mama dan. Ya gitu. Ya gitu ya. Minum dulu lah Ya kita. minum dulu kita tos. Ya. Mama. Sadis sih perjalanan hidup panjang sekali ya. Berarti sekarang
ini kakak sudah apa menurut kita sudah bisa menotis hal-hal yang terjadi di kakak punya kehidupan. Berarti sekarang ya makan dan termakan juga so aman. Tuh, So tahu, mau lapar bahagia gitu. sedih juga ya so aman. Karena dia pasir subanya. Pasir Subaya. Dia pasir subanya. Kita tampung nih. Karena semua temporary, seneng juga temporary. Iya. Ya kan? Ini tato, maksudnya tato senang. Bukan. Oh, Di dalam kehidupan ini semua temporary. oh, bersifat sementara. Siang aja nggak terus siang, Iya. malam juga nggak terus malam kan? Ya nggak? Terakhir. Apa yuk? Boleh. Sampai bisa. Aduh, geli kena Oh kumisnya. iya udah begitu jauh. Bukan maksudnya kan bisik. Bisik itu tak mungkin kita begini. Tuh. Iya. Iya. Ini kasih tahu kakak. Nggak jadi bisik, katanya Karena mau bisik. setara mau dah. Kita kalau perempuan tolak begitu termau. Manggar nih. Iya. Ini kakak. Ini apa Koko ingin kakak bukan coach tapi berat. iya bahasa. Berat. Menurut kita bahasa itu menurut kita kata-kata itu adalah kekuatan. Oke. Iya. Secara tidak langsung ada kekuatan. Ada ketika orang baca sesuatu tuh dia bisa merasa dia kuat tanpa harus begitu. Udah. Jadi Koko ingin kakak kasih tahu dengan kakak punya perjalanan, kakak punya kehidupan dari 14 tahun, dari keluarga broken home. Nah, yang kakak dapat semua ini, Koko ingin kakak menyimpulkan wanita yang kuat itu harus seperti apa? Berat ya kok. Boleh nggak kalau aku sederhana aja? Iya, tidak Ya, apa-apa. buat aku gini. Kalau lagi susah, santai. Lagi susah sabar, lagi senang santai. Anjing. Itu aja. Finish. Selesai. Selesai. Iya. Mama, terima kasih banyak lagi kakak. Ampun, kuat sekali wanita ini. Sudah. Apa? Sudah.